Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi kita. Dan sebelum membaca firman Tuhan bagi kita pagi ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang sudah kami rasakan. Hingga pagi hari ini Tuhan selalu menopang hidup kami, memegang tangan kami, dan menuntun kami. Terima kasih Bapa, kami mau membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengajari kami supaya setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan, kami memahaminya dan kami boleh hidup di dalamnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 20, demikian firman Tuhan. Ia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, besok kita akan memasuki minggu Advent yang ketiga. Minggu masa penantian dan persiapan untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Apa yang harus kita lakukan adalah kita harus mengaminkan firman Tuhan dan bersiap menyambut kedatangan Tuhan kita. Kita mengaminkan artinya kita percaya bahwa Yesus pasti datang. Kapan? Hanya Tuhan Allah sendiri yang mengetahuinya. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 dikatakan begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan dilanjutkan lagi di ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tuhan menuntut kita untuk menjaga kesucian dan kesalehan. Karena bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga kelak, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Itu yang dikatakan di sini. Saya bisa lupa, saudara juga bisa lupa, kita semua bisa lupa. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Setiap janji Tuhan pasti digenapinya. Termasuk janji tentang kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Jika Tuhan mengatakan, "Aku datang segera," ini harus kita pegang. Kapan waktunya tidak ada seorang pun yang tahu. Maka karena itu kita harus bersiap-siap. Kedatangan Tuhan itu bisa terjadi kapan saja. Jadi Advent adalah saat, waktu, dan kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan hati kita. Secara khusus untuk menyambut kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Dengan demikian, Advent sebetulnya tidak hanya terbatas 4 minggu. Sebelum Natal. Tetapi Advent adalah setiap saat, setiap peristiwa yang ada di dalam hidup kita, kita harus beradvent. Sebab Yesus mengingatkan untuk kita berjaga dan waspada, siap sedia selalu, kapan saja. Kita beradvent, menantikan kedatangan Tuhan. Dalam Matius pasal 24 ayat 44, Yesus sudah mengatakan, "Sebab itu hendaklah kamu siap sedia,
Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ia datang seperti pencuri. Ia datang seperti maut, kapan saja dan di mana saja dalam segala situasi kita. Sehingga pertanyaan terbaik bagi kita bukan kapan Yesus datang, melainkan bagaimana saya menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ada berbagai sikap dari manusia ketika menyambut kedatangan Tuhan. Mungkin ada yang cemas, mungkin ada yang ketakutan, mungkin ada yang tidak peduli, masa bodoh, cuek, atau biasa-biasa saja, datar saja. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita benar-benar mempersiapkan diri, agar kita memfokuskan kehidupan kita pada kebenaran firman Tuhan. Sebab Dia akan datang kembali suatu hari nanti untuk menghakimi seisi dunia ini pada akhir zaman. Dia akan datang dalam kemuliaannya, membawa penghukuman bagi mereka yang tidak percaya. Namun juga akan memberi hadiah, memberi upah bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, yang penting sekarang bagi kita, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat berjaga-jaga? Pertama, kita harus berjaga-jaga dengan cara menjaga hati kita. Menjaga perkataan, menjaga perbuatan. Sebab segala perkataan dan perbuatan keluar dari hati kita. Oleh karena itu, jika mau berjaga-jaga, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga hati kita agar tetap kudus dan benar di hadapan Tuhan. Kedua, kita harus menjauhkan diri dari segala hal dan kepentingan duniawi. Kepentingan duniawi digambarkan di sini sebagai pesta pora, dan dalam Roma 13 ayat 13 jelas dikatakan di sana, Rasul Paulus menyebutkan ada 6 jenis perbuatan yang harus dihindari oleh orang-orang percaya dalam rangka masa penantian, yakni pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Ada 6 disebutkan di situ. Jadi tidak mudah bagi kita sebagai manusia untuk bisa menghindari perbuatan-perbuatan itu. Kita hanya dapat sanggup untuk menghindarinya jika kita benar-benar tinggal di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, berfokus hanya kepada Kristus. Jadi ingatlah, jangan sampai kita sibuk mempersiapkan segala perkara-perkara duniawi yang sementara ini, yang akan berakhir ini, dan kita lupa untuk mempersiapkan hal-hal surgawi bagi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika harus berjaga-jaga, maka kita harus sambil berdoa, meminta kekuatan daripada Tuhan Allah. Berjaga-jaga harus kita isi dengan berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memampukan kita, menguatkan kita untuk tetap bertahan dalam iman kita sampai akhir. Kedatangan Tuhan bukanlah suatu peristiwa yang biasa, tapi kedatangan Tuhan adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Sehingga kita, setiap makhluk, setiap manusia, semua penduduk bumi akan melihat dengan segera kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga. Sebab apa? Kita harus memiliki iman yang kokoh kuat hingga akhir pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadi kapan itu tidak dikasih tahu, tetapi kita harus menunggu, berjaga-jaga dan berdoa, dan tetap menjaga hati kita di dalam sukacita. Menanti Tuhan bukan dengan perasaan takut, bukan perasaan duka, dan kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, tetapi menunggu kedatangan Tuhan adalah dengan iman yang teguh. Karena itu saudaraku, sebagai sebuah langkah praktis untuk menantikan kedatangan Tuhan kembali, kita dapat belajar dari seekor onta. Seekor onta
setiap pagi berlutut di hadapan tuannya untuk mengambil beban yang akan diangkutnya. Dan pada sore hari atau malam hari kemudian ia berlutut agar tuannya bisa mengambil beban yang dipikulnya, yang dibawanya. Demikianlah harusnya kita setiap pagi kita harus berlutut di kaki Tuhan. Dan kemudian sebelum membawa beban hidup itu, sebelum kita membawa setiap persoalan hidup kita, beban hidup kita, harus berlutut di kaki Tuhan. Dan malam hari kembali kita harus berlutut di kaki Tuhan, menyerahkan seluruh beban yang kita pikul dalam satu hari itu, dan kita katakan, amin, ya Tuhan Allah, ya Yesus, datanglah segera. Kami bersiap untuk itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin kami dalam membaca firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk berlutut di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh beban kehidupan kami. Dan kami mengatakan amin, datanglah Yesus. Itulah yang kami inginkan dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, proses kami, ajari kami supaya kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita melakukan aktivitas kita hari ini dalam sukacita sambil mengatakan, amin, datanglah ya Tuhan Yesus. Shalom.